Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi, kita berdoa terlebih dahulu sebagai kesyukuran kita selamat, rahmat, kepahaman dalam ikuti kelas kita pagi. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilm warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar. Amin. Bang Jago. Halo. Halo. Oke. Kita masih lanjut kemarin ya. Ya, kita obrol-obrolan kemarin. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kemarin tuh kita sampai Neceba 35 ya, kita bahas dulu. 40. Yang 40 ya. Jadi di 40 itu udah di mana apa ya? Dia kalau secara psikologis tuh loneliness gitu ya. 40. Jadi 40 itu bukan 45 yang loneliness. 40 itu sudah ada. Jadi sudah nggak bisa lagi cahaya itu masuk. Nggak bisa lagi ada tambahan spektrum dari luar itu. Dan itu kita bisa lihat di dalam peradaban kita yang masih ada yang begitu gitu. Emang nggak banyak sih, nggak banyak negaranya, tapi banyak jiwa yang masih terjebak di sana. Kolektifnya di sana gitu ya. Jadi mereka nggak boleh menerima spektrum dari luar. Jadi nggak boleh menerima spektrum dari luar. Dan itu membahayakan kemanusiaan sebenarnya. Ya itulah kemudian kita bisa melihat gitu ya. Bahayanya ideologi ya. Bahayanya ideologi jadi ideologi ini dia bisa jadi mesti harus dibedakan mana ideologi, mana nilai. Jadi bahaya sekali itu kalau ideologi itu kemudian menolak nilai-nilai. Jadi ideologi itu satu nilai yang diismekan. Apalagi misalnya ideologinya belum berbasis nilai, tapi baru berbasis ras. Kalau yang kita lihat kan di di korup gitu, ideologinya itu kan berbasis ras atau apa gitu ya, berbasis ras dan dia komunisme ya. Komunisme dicampur dengan klan. Ideologinya itu ideologi sukuisme. Misalnya. Oh, itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Dan itu di dalam gerakan-gerakan Islam itu ada beberapa kelompok yang seperti ini gitu. Dia lebih fokus ke ideologi daripada nilai-nilai.
Ya. Padahal nilai-nilai ini kan namanya nilai itu baru 400-an ini. Value itu di 400-an. Di atas value itu ada suara nurani. Ya kan? Di atas suara nurani itu masih ada kenyataan. Di atas kenyataan itu masih ada hakikat. Ya kan? Jadi ideologi ini sebenarnya apa ya? Ya, ini berbahaya ini kalau dia masuk aja tertutup. Kakinya gini soalnya, kakinya gini gak enak lihat orang. Hanya untuk yang akrab aja. Jadi itu ya ini kita perlu ini ya. Jangan sampai itu kemudian kita bikin ideologi yang kemudian tuh bisa mengacaukan nilai-nilai. Kalau nilai-nilai itu kan apa ya, bisa diterima oleh akal kolektif. Ya fanatik suku ini bahaya sekali. Apalagi misalnya fanatik tafsir, wah itu lebih berbahaya lagi gitu. Seperti itu. Jadi di 40 ini itu kemudian ada kekacauan antara ideologi dan nilai. Jadi akhirnya ideologi itu menutup nilai-nilai. Menutup nilai-nilai. Itu udah, waduh kalau bisa ada yang ke sana, gimana itu ya? Iya, Calvinism. Seperti sekarang misalnya terjadi kan, misalnya ya Arab itu ya Islam, ya enggak dong. Enggak bisa dong kita samakan Islam itu sama dengan Arab. Enggak bisa. Karena Islam itu di dalamnya ada nilai-nilai, ada nurani, ada kenyataan, ada pencerahan. Enggak bisa kita stigmakan ya. Seperti di Indonesia itu mulai sejak ya 10 tahun terakhir ini kita melihat ada mulai isu itu ya, bahwa ada usaha untuk ideologi itu mau mengalahkan nilai-nilai. Nah, kayak Pancasila itu sebenarnya lebih, ya nilai-nilai itu. Nilai-nilai Pancasila itu. Nilai ketuhanan, ya kan? Jadi dia, kemudian nggak bisa juga kita bilang, akhirnya kan ada, kemudian nilai-nilai ini, nggak bisa dipancasilakan versi Pak Karno misalnya. Nggak bisa dipancasila, itu ideologi itu. Misalnya nggak bisa Pancasila versi Golkar, wah itu udah nggak bisa. Tetap saja dia nilai-nilai dasar. Jangan diversikan Pancasila versi PDIP, ya nggak bisa. Itu nilai-nilai ya, yang basisnya itu adalah ilahiyah dan kemanusiaan. Nggak bisa dijadikan satu sisi saja. Ya kan? Seperti itu. Ya, Pancasila itu nilai-nilai. Tapi kalau dijadikan ideologi, lama-lama tuh kacau. Ya kan? Saya Pancasila. Loh, kok kamu Pancasila? Itu kamu ideologi kan, itu malah bisa kacau itu. Bisa kacau. Jadi nilai-nilai itu ya udah dijunjung dijunjung bersama aja. Nggak usah di versi siapa gitu. Kayak demokrasi itu, ya itu nilai-nilai.
kemudian menjadi demokrasi ini itu jangan-jangan tuh menjadi ideologi. Awalnya kan juga sama. Jadi ideologi ini sesuatu yang bersifat politis. Ya kan? Ini politis. Lalu kemudian tuh semua jiwa disuruh harus berpolitik satu nilai yang nggak bisa lah. Tidak demokratis. Demokratis itu biarkan orang mengekspresikan nilai-nilai mereka. Tapi boleh berpolitik, tapi nggak boleh menutup nilai-nilai. Karena itu nanti jadi spektrum tersendiri. Ya kan? Jadi spektrum tersendiri. Biarkan mereka berasimilasi, ya. Berakulturasi gitu. Jangan hanya satu nilai lah, yang lain nanti nggak bisa hidup, karena nanti namanya tafsir ideologi itu kan biasanya nilai yang ditafsir oleh seseorang, lalu kemudian misalnya dijadikan ideologi Aswarian. Ya apa Aswarian? Ya kan? Tetap saja ke nilai-nilai. Nah, nilai-nilai inilah nanti yang menuntun kita untuk ke dalam. Jadi nilai-nilai ini masih tangga dari luar untuk ke dalam. Nilai-nilai ini semacam senter, cahaya yang keluar untuk mengantar ke dalam. Jangan kemudian tuh cahaya senter tuh dibakukan dan harus di sini saja, nggak boleh yang lain. Nah, kemana-mana itu. Itu kemudian menutup spektrum yang lain. Menutup spektrum yang lain. Dan di Indonesia itu ada tendensi ke sana. Ada tendensi di mana apa ya? Gerakan apa namanya itu yang dikritik oleh Kiai apa itu Husein ya, yang Cirebon itu apa istilahnya itu? Ada ininya kok. Di mana syariat itu kemudian mau dijadikan semacam politik misalnya. Wah, itu berbahaya. Itu nanti bisa konflik. Padahal syariat itu kan sebenarnya apa ya? Nilai-nilai. Biarkan itu jadi spektrum yang orang bisa melihatnya sendiri loh. Nggak usah harus dipolitisasi. Itu jadi kemudian tuh syariat itu menjadi alat pemukul jiwa gitu. Jangan, justru biarkan syariat itu yang menggoda jiwa itu loh. Jangan dijadikan alat pemukul, nanti orang benci dengan syariat. Kalau benci syariat, gimana mau pencerahan? Karena syariat itu penuntun dari luar mau ke dalam. Ya kan, penuntun dari luar mau ke dalam. Ini sebuah nilai-nilai itu dia cahaya pencerahan yang jatuh ke dalam ruang waktu, namanya nilai. Lah orang bisa mengikuti cahaya nilai-nilai itu, lalu ketemu hakikat, ketemu kenyataan. Nah, itulah pencerahan. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Di 40 itu isunya itu gitu. Isunya itu. Di mana nilai-nilai diideologikan dan tidak menerima ideologi yang lain. Sehingga kemudian itu tidak ada spektrum. Jadi dia 40 ini sudah anti keragaman spektrum. Sudah anti keragaman spektrum. Yang 40. Anti keragaman.
Namanya anti itu dia artinya tidak mau lagi bersenyawa dengan yang lain. Ya. Tidak mau lagi bersenyawa. Dan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Pokoknya kalau sudah main anti-anti ini repot ini. Artinya kalau sudah anti itu tidak ada lagi kehidupan gitu. Nggak ada lagi kehidupan. Itu aja dulu, garis kakinya soalnya masih. Jadi, nggak ada lagi kehidupan. Ya kan? Jadi dia, apa ya, 40 ini sebenarnya dia sudah anti kehidupan itu sendiri. 40 ini anti kehidupan. Dia alergi sama yang bukan saya gitu ya. Padahal dia tahu saya itu setelah melihat saya yang lain. Anti kehidupan. Anti selain saya. Padahal kita tahu saya itu setelah melihat yang bukan saya. Baru kita sadar, oh ini saya ada. Kan aneh ini ya, aneh. Jadi kita itu sadar saya ada, artinya saya eksis, setelah melihat yang bukan saya, yang juga eksis. Di 40 itu dia sudah menolak saya lain yang eksis gitu. Jadi 40 ini dia sudah anti yang eksis yang lain. Anti yang eksis lain. Gimana coba? Ya seolah-olah ini mengaku sudah apa ya? Jadi ada semacam ilusi ya, ilusi bahwa kayak yang lain itu adalah penghancur. Yang lain itu akan menghancurkan. Kasihan tuh warga Korea Utara. Korea Utara. Nggak bisa dia main lato-lato kalau nggak diizinin Kim Jong-un. Nggak bisa main lato-lato dia. Penyakit ini. Penyakit. Kayak virus ya. Perilakunya virus itu kan. Dia sebenarnya ini berarti tidak punya keautentikan, rapuh sebenarnya. Dia tidak punya to be. Jadi sebenarnya di 40 ini kalau secara positif, dia sebenarnya searching to be-nya. Searching for to be. Kalau secara positif ya. Secara positif tuh, dia ini sebenarnya lagi searching for to be. Kim Jong ini sebenarnya sedang mencari ilahnya. Untuk sementara dia tidak menerima ilah dari luar, maka dia ilahkan dulu dirinya. Tetapi belum kokoh, belum tumbuh. Jadi memang ini harus king yang dikirim ini ya. Iya, ini kan sebenarnya kalau secara positif, ini kan searching for to be. Dia tidak mau ilah dari luar. Dia tidak mau ilah dari luar. Dia mau yang otentik, tapi belum ketemu. Jadi untuk sementara yang dari luar ini kita nggak boleh ada yang masuk sampai saya ketemu dari dalam. Mungkin kurang lebih begitu.
kalau kita lihat secara non-dualnya. Jadi dia memblokir, menghindarkan yang dari luar untuk masyarakatnya. Tetapi masalahnya mereka belum ketemu yang tubinya ini. Akar tubinya ini belum ketemu. Ya, kita doakan semoga mereka segera menemukan pencerahan dari dalam. Tapi di sana juga sudah tidak menerima ini kayaknya ya. Maksudnya kalau kayak Korea Selatan, itu rajanya masih dinasihatin sama para biksu-biksu gitu ya. Kalau di Korsel kayaknya nggak ada. Yang seperti itu. Itu di wilayah 40 ini aslinya itu searching for to be, tapi dia sudah harus apa ya? Ini memang kalau kan gini ceritanya itu. Kita main searching-searchingan ya. Kita main apa sih? Jadi nature kalau kita lihat secara non-dual. Dimensi ketiga ini kan dimensi ketiga itu searching for apa sih? Searching for kalau 20 itu searching for selamatan, jalan selamat. Itu 20 itu. Dia mencari jalan selamat. Kenapa? Sedang dalam kekacauan yang sangat kompleksitasnya tinggi. Yang 30 ini dia searching for healing, for recovery gitu ya. Recovery. Kemudian yang 50 searchingnya, sini berarti mereka ini to be. For exist. Kata 75 sudah eksis tapi belum bermartabat. Ya, jadi searching for dignity. Ini kita main searching-searchingan dulu. Sudah eksis tapi masih sakit, masih apa ya? Ya, masih manipulatif. Maka yang harus di-searching itu adalah dignity, martabat. Bukan martabat ya, bukan martabak ya, martabat. Ya, bukan martabak. Pakai T. Kalau yang 100, ini baru searching for untuk tumbuh. 100. 125 itu sebenarnya searching for fulfill, kepenuhan diri. Berarti fulfillment. 150 ini searching for apa keadilan tuh ya? Keadilan bahasa Inggrisnya apa? Justice. Justice. Iya, justice ya. Justice, Bro. Iya, justice. Jadi keadilan pokoknya itu ya. 175 itu baru searching for leader. Searching for leaders. Jadi 175 itu sebenarnya kekuasaan itu sebenarnya dualitas dari leadership. Kemarahan itu sebenarnya dualitas dari ketidakadilan. Fulfill ini sebenarnya desire itu sebenarnya dualitas dari ketidakpenuhan. Ya kan? Sementara 100 ini dualitas dari orang tumbuh itu kan karena dirawat.
kurang fasilitas untuk merawatnya gitu. Maka dia jatuh ke 100. 75 ini kurang bermartabat. Artinya dia mencari martabat. Martabat itu apa ya? Martabat itu dimulai dari hak, penghargaan atas hak. Hak-haknya itu dipenuhi, ya. Jadi haknya itu harus terpenuhi. Hak harus terpenuhi. Kehilangan hak. Jadi dari sini sebenarnya ini, kalau kita baca ya, kalau bukan baca, saya baru mapping. Kemarin itu baru mapping. Awalnya itu nafs lawama, itu dari 100-an lah ya, gugus 100. Nafs lawama ini itu mulai 120 sampai 75 dia. Gagal dikelola nafs lawama ini, dia nanti terbelah dua ini. Gagal mengelola nafs lawama, nanti terbelah dua. Jadi nafs amara bisu itu ada dua. Ada yang jatuh ke 70 sampai katakan 5. Ini amara yang nafs amara bisu itu kan jiwa itu sudah merusak. Tapi merusaknya sebagai korban. Nafs amara ini dia ada dua. Ya. Pemetaan yang lama perlu dikoreksi itu ya. Mari baru baca Quran tuh, gagal mengelola lawama itu hati-hati. Dia jatuh ke menghancurkan sebagai korban, hasrat mati berarti. Kalau dia ekstrim, jadi gagal mengelola lawama ini nanti ekstrim kiri, nanti ekstrim kanan. Nanti kalau ekstrim kanan dia hasrat kuasanya itu nauzubillah, kayak Kim Jong Un. Itu nafs lawama yang dikelola dengan ekstrim kanan. Berarti dia mulai 125 sampai 199. Ini masih amarah. Merusak. Satu merusak diri, yang satu merusak orang lain dan merusak diri juga. Sebenarnya sama saja. Merusak diri itu ya ikut merusak orang lain. Nggak ada yang lain. Nah, kalau lawama ini bisa dikelola, maka jiwa itu akan mutmainah. Mutmainah. Jadi, dan memang untuk mengelola lawama ini adalah kerja kolektif. Kalau kita lihat ini itu kerja kolektif, bukan kerja individual, kerja berjamaah. Jadi salah satu hikmah dari berjamaah itu biar kita mampu mengelola nafs lawama ini, biar tidak jatuh ke amarah yang korban pelaku, dan amarah pelaku korban. Korban, pelaku korban. Ini tidak bisa individual gitu. Ini adalah lawama ini dikelola secara kolektif sehingga menghasilkan mutmainah. Mutmainah itu akalnya itu sempurna. Nafsnya itu sempurna. Jadi sebenarnya perjalanan untuk untuk sampai pada akal yang sempurna, yang non-linier, akal non-linier, itu memang orang harus melewati rintangan nafs lawama ini. Lebih parah kalau nafs lawama sudah ke sini, lawama amara yang korban pelaku. Wah ini, tapi sebenarnya ini memang rintangan. Ini tujuannya menuju kepada menyempurnakan akal. Menyempurnakan akal. Mulhama itu
mulhama itu akal linier. Akal linier dia. Jadi dia kalau mulhama itu hanya, ibaratnya mulhama itu gini. Dia hanya seperti ijab kabulnya orang menikah, lalu berkeluarga. Jadi dia dia bagian dari mutmainah. Tapi sudah sempurna gitu. Kalau saya bayangkan tuh mulhama itu seperti pesta pernikahannya saja. Jadi antara dia kemudian tuh fase antara individu ke berkeluarga melalui mulhama. Jadi mulhama itu fase di mana masing-masing mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Dia akal individu. Akal individu. Mungkin akal individu ini ya untuk mengatasi kombinasi lawama amarah, lawama amarah yang ke bawah, lamara awama yang ke atas. Itu harus ke mulhama berarti dia. Jadi itu fase untuk yang lawama amarah, lawama amarah. Ini lawama amaramin, lawama amarah plus. Fase untuk mereka. Tapi kalau yang nggak ada gangguan langsung aja ke mutmainah. Tapi memang mutmainah ini dia kerja kolektif. Kerja kolektif. Nah, nafs lawama itu berarti kerja individual. Kerja psikoterapi. Kerja psikoterapi. Itu kemudian orang punya nafs mulhama. Nah, kita kembangkan yang langsung OTW mutmainah, ya. Jadi kita bikin mesti lawama langsung ke mutmainah. Dan itu memang butuh kerja kolektif. Kalau kita kerjanya individual semacam psikoterapi, itu nanti lama. Langsung tidak langsung mutmainah, tapi langsung mulhama. Itu lama sekali. Kalau kita mau cepat, mau bikin peradaban baru, kita mesti kerja kolektif. Dari lawama langsung ke mutmainah. Karena mulhama itu kalau saya lihat ini baru baru observasi ya, observasi. Saya lihat mulhama itu dia kalau lawama itu sudah gagal dikelola, dia sudah ekstrim kiri, ekstrim kanan, maka kemudian tuh harus dimulhamakan dulu sebelum mutmainah. Tapi insya Allah kita nggak usah ambil jalur itu. Nggak usah, langsung kita dari lawama ke mutmainah. Makanya dari situ Hawking tuh melihat 200 itu udah non-linear pertama. Non-linear. Oke, itu. Nah, memang keadaan sekarang kita nggak bisa mutmainah, harus ke mulhama dulu. Karena ini ya kurang kebudayaan kita tidak support langsung mutmainah. Tapi tidak bisa juga terus-menerus kita ke mulhama terus. Enggak, percepat mulhamanya. Lakukan percepatan evolusi kesadaran. Biar akalnya itu akal non-linear. Tidak akal linear toh. Dan ini ya ya untuk para calon bapak, calon ibu, selesaikan dulu lawama amarahnya ini, baru nanti. Jadi kalau berkeluarga itu sudah langsung terapannya terapan mutmainah.
ngelola anak-anaknya itu lawamah tuh mutmainah. Dan itu berarti harus mertua-mertuanya, harus pohon keluarganya yang belajar. Biar jiwa lawamah ini tidak bingung mengambil atau mencontoh uswah. Ayah ibunya bilang gini, neneknya gini. Ya kan? Nah itu nanti, ya ini memang kita mesti kerja berjamaah. Jadi memang berjamaah itu tuntas. Berjamaah itu tuntas. Berjamaah tuntas. Makanya sekarang juga pembelajaran IPC itu ya kelompok aja ya. 2023 kita langsung kolektif ya. Soalnya saya lihat ketika transendensi individu ini memang ya kemulhama gitu. Tapi kemudian tuh saya lihat habis dia individu nggak balik lagi dia. Nanti malah bersaing sama individu yang lain. Loh, ini bahaya ini. Saya ngelihat kasus di kantor ini, orang udah terapi individu, itu nggak balik lagi malah saing-saingan. Duwur-duwuran. Wah, ini penyakit mana ini? Penyakit lagi nih. Penyakit lagi, wes. Akalnya masih akal linier. Makanya sekarang 2023 kita kelompok ya, kelompok. Biar dia ngerti kecerdasan kolektif. Biar dia ngerti kecerdasan kolektif. Ada sisi ininya gitu. Ada apa ya? Kita beberapa tahun tuh menyelenggarakan, orang kemudian tuh tidak apa ya? Dikiranya itu ilmu ini adalah kerja individu. Enggak, ilmu itu kerja kolektif, bukan kerja individu. Ntar nanti duwuran ilmu ini mulai kelihatan ciri-cirinya. Mulai kelihatan. Duduknya itu udah nggak mau yang nggak se-LOC. Wah, ini bahaya, penyakit baru lagi ini. Penyakit baru lagi. Seperti itu. Makanya sekarang diubah. Yuk, langsung aja lah. Kolektif. Dan saya dari kolektif itu pokoknya berusaha untuk saya bikin definisi yang tidak lengkap. Kalian lengkapi. Gitu aja gitu kan. Saya selalu bikin definisi yang sepotong. Sepotongnya itu bersama-sama. Soalnya ada kecenderungan menurut Bang Aswar, mulhama ini. Benar sih, tapi masih utang. saya melihat, aduh ini gimana ini? Sudah pintar, tapi menurut Bang Aswar, yang belum sama Bang Aswar itu minder dia. Yang belum sama Bang Aswar nggak bisa ngutip. Nah, itu penyakit mulhama itu menurut Bang Aswar. Apa ya? Secara intelektual itu tidak komprehensif. Coba koreksi Bang Aswar. Sekarang itu nggak mau koreksi. Yuk kita bareng-bareng sempurnakan akal kita ini. Saya hanya kasih sepotong, sekarang sambung bareng-bareng. Saya juga biar belajar. Biar juga nggak menurut Bang Aswar. Jadi kita langsung, akalnya itu akal kolektif mutmainah itu. Emosinya juga emosi kolektif. Nggak emosi individual, tidak akal individual. Jadi mulai 2023 ini kita ada program mastering bikin peta masing-masing. 2023. Saya melihat kalau akal individual ini berpotensi kacau lagi. Jadi 2023 mari kita bikin hashtag bukan lagi menurut Bang Aswar ya. Bukan lagi kata Bang Aswar. Karena ini masih mulhama ini akalnya. 2023 ya ini konteksnya seperti ini gitu. Tapi
langsung ketemu konteks. 2023 berkonteks. Kontekslah yang mengharuskan seperti ini, bukan Bang Aswar. 2023 kita semboyannya berkonteks. Ya, 2023 berkonteks. Ini hashtag kita ini. Ya. Mana tuh 2000 hashtagnya mana nih ya? Ini penutup TBP kita ini. 2023 berkonteks. Artinya dia harus hadir. Itu semboyan kita nih. Ya. Biar kita tidak akalnya itu tidak kemulhama. Saya meneliti itu 2 tahun lah, cukup lah neliti. Oh, begini ya kecenderungan mulhama ini. Tidak mau berkonteks, hanya mau bersanad. Kan bahaya kalau bersanad tidak berkonteks. Ya. Ya sanad boleh, tapi itu harus berkonteks dong. Yang terjadi ini kita secara budaya bersanad tapi nggak paham konteksnya. Akhirnya apa? Dia mengalami stagnasi. Konteks sudah berubah, sanad belum tapi yang masih bersanad itu belum ngerti konteks. Akalnya masih akal mulhamah. Itu hasil penelitian selama di PCI ya. Oh, ini tak ini sendiri. Tak teliti sendiri. Oh, gini akal itu. 2023 tentu kalau sudah berkonteks itu pasti bersanad. Sudah di dalamnya include sanad itu. Karena dia tidak mungkin bisa melihat konteks sendirian, kecuali ya kan? Mesti yang nunjukin konteks itu gurunya. Kalau dia nggak ada gurunya itu nemu konteks itu sulitnya. Minta ampun. Yang nunjukin konteks itu pasti gurunya. Ini loh, konteksnya ini. Walah, gitu. Jadi berkonteks itu include bersanad. Include bersanad. Jadi jangan sampai kita kemudian tuh bersanad tapi tidak berkonteks. Nanti mengalami stagnasi. Bukan bukan jumud, tapi stagnasi saja. Artinya tidak ada novelty, tidak ada kebaruan. Tidak. Kalau jumud itu lain ya. Tidak ada kebaruan. Tidak ada remodel. Tidak ada remodel. Konsepnya sih jadi nilai-nilai itu tidak bisa diaplikasikan. Tidak bisa diaplikasikan karena belum sampai berkonteks. Gitu. Jadi 2023 kita semboyannya berkonteks, dan berkonteks itu pasti include bersanad. Ya oke, itu pagi ini ya kita nemu ya gerakan kita berkonteks dulu. Bukan lagi sekedar sitasi ya. Nggak mungkin itu dia jadi ilmuwan kalau dia masih dia tidak meneliti konteks. Keren ya. Jadi ini kita punya gerakan intelektual berkonteks. Indonesia berkonteks. Bukan kontes ya, berkonteks. Kontes itu ya pil dacil. Bocah cili kok suruh nuturi. Itu jiwanya dari mana? Konteks jiwanya itu. Aneh. Indonesia ini ya aneh temen. Anak-anak itu kan belum ngerti konteks. Jadi dipaksa mengustad. Dipaksa mengustad gitu. Itu ciri-ciri nanti itu yang begitu itu
itu nanti kalau jadi pemimpin yang bisa ke 40 ini nanti. Iya, itu bisa kita melahirkan New King Jong-un. Karena dipaksa mengulama, wayai main-main. Konteksnya masih konteks bermain. Sudah harus mikirin surga neraka, nemen loh, surga neraka. Anak kecil otaknya masih emosinya belum tumbuh, mikirin surga neraka. Itu kan pekerjaannya ulama gitu. Bayangin coba anak-anak TK disuruh menghafalin rumus-rumus unsur nuklir. Guys main lato-lato aja belum mahir. Disuruh mikirin unsur nuklir, suruh mikirin fisika kuantum. Apa enggak? Itu lama-lama tuh kayak King Jong-un. Ya inilah ya. Makanya sekarang itu yang Jogja ya, yang MTLOC Jogja itu bisa gabung ke kelompok Jogja. Silakan, nanti kelompok Jogja itu hubungin, ada 2 nanti kelompok Jogja, dipisahin aja. Ada grup dari YKD, ada grup kalau bikin Jogja itu non YKD banyak di Jogja itu. Ada Jumrotul, ada Fitri, ada Welian, ada Mas Danang, itu bisa bikin sendiri itu. Banyak. Kalau digabung nanti wacananya, biarkan dia mengalami dengan wacana sendiri-sendiri, tapi itu nanti kan konteksnya kaya nanti. Ya, nanti untuk Jogja itu kayaknya ada Om San di sana, banyak lah non YKD itu. Jadi dibikin sendirilah grupnya. Nanti bisa hubungin Mbak Jumrotul sama Fitri untuk program belajar masteringnya itu ya, mastering berkonteks. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Sekali lagi mengingatkan ya, insya Allah MTLOC pekan depan ya, Jumat tanggal 20 sampai 22 Januari mendatang. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan mempersiapkan diri. Dan bagi alumni, silakan daftar riset ya, gratis 100%. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.